Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ba'du. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Salat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan sekalian, dimanapun Anda berada, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita renungkan peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua umatnya agar kita tidak menjadi orang yang bangkrut. Ya. Nabi pesan-pesan banget ame kita, ya, agar kita tidak menjadi orang yang bangkrut. Dan berbahayanya lagi sampai Nabi berpesan semacam itu karena bangkrutnya nanti di alam akhirat. Kalau bangkrut kita di alam dunia, insya Allah kita bisa ngebenerin. Kita pelajari di mana kesalahannya, di mana kekurangannya, lalu kita mencoba untuk meluruskannya. Insya Allah kita bisa keluar dari orang yang bangkrut itu. Tapi yang berbahaya sekali adalah ketika bangkrutnya itu di alam akhirat. Bahkan bisa jadi di antara kita yang baru tahu kalau dia itu bangkrutnya di alam akhirat. Dan ini tentunya satu penyesalan yang luar biasa. Penyesalan yang tidak ada artinya. Kenapa tidak ada artinya? Karena kita tidak bisa memperbaikinya. Kok bisa begitu? Bisa ada orang yang bangkrut tapi dia nggak tahu. Ya mungkin aja dia ketika hidup di alam dunia ngajinya itu kurang. Atau menuntut ilmunya nggak maksimal. Akhirnya dia nggak tahu secara menyeluruh tentang ajaran Islam. Kita berusaha berniat semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Hadirin sekalian, satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk bersama beberapa sahabatnya. Kalau kita ini bilangnya kongkoy, ya. Tapi kalau sahabat Nabi duduk-duduk itu biasanya Nabi memberikan pelajaran, memberikan nasihat kepada para sahabat. Tapi kalau kita ini nongkrong kita, kongkoy kita, ya, bisa jadi kita ngegosip, ya, gibah, ya, atau kita menyebarkan berita hoax. Nah, ini beda. Namun saya yakin nggak semua di antara kita begitu. Ya, ada juga yang nongkrong, ya, duduk-duduk, ya, membicarakan hal yang bermanfaat. Jadi Nabi itu duduk bersama beberapa sahabat. Kemudian Nabi bertanya kepada beberapa sahabat itu. Kata Nabi, atadruna manil muflis. Tahukah kalian siapakah manusia yang bangkrut? Ini biasa Nabi kalau memberikan pelajaran seringkali dengan menggunakan metode bertanya.
Dengan metode bertanya ini ya diharapkan banyak orang yang memperhatikan, ya lebih perhatian ya metode ini. Nah, Nabi bertanya tuh kepada beberapa sahabatnya, tahukah kalian siapakah manusia yang bangkrut? Pada diam semua, ya, nggak langsung menjawab. Tapi tiba-tiba di antara sahabat itu ada yang memberanikan diri untuk menjawab. Apa kata sahabat itu? Dia menyatakan al-muflisu malam dirhama walamata. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang gak punya apa-apa, gak punya harta, gak punya kekayaan. Ya, itu orang yang bangkrut. Atau dia berdagang, ya dijual dagangannya, dia berusaha 1 tahun dihitung-hitung, jangankan untungnya, modalnya pun nggak kembali. Nah itu termasuk orang yang bangkrut. Lalu kata Nabi setelah mendengar jawaban sahabat itu, kata Nabi, bukan yang itu. Bukan yang itu yang saya maksudkan, kata Nabi. Lalu sahabat diam menunggu apa yang akan disampaikan oleh atau apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi menyatakan al-muflisu min ummati. Jadi orang yang bangkrut di antara umatku. Jelas dan tegas Nabi menyatakan orang yang bangkrut di antara umatku. Jadinya di antara umat Islam, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menyatakan langsung Nabi bahwa di antara umatnya itu kelak ada yang termasuk bagian daripada orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut di antara umatku, kata Nabi, mayyati yaumal qiyamati bisolatin wasyamin wazakatin, yaitu orang yang kelak datang pada hari kiamat menghadap kepada Allah. Dengan begitu bangganya dia membawa pahala puasa, pahala sholat, pahala zakat, dan berbagai macam pahala-pahala dari ibadah yang dilakukan ketika hidup di alam dunia ini. Dia bangga dan dia yakin dengan seyakin-yakinnya dengan apa yang dilakukannya itu berupa berbagai macam ibadah-ibadah, niscaya dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ya tentunya kita pun juga berpikir yang semacam itu. Ya. Kalau ada orang rajin sholat, ya dari rumah ke masjid, wah biasa sholatnya. Kemudian dia berpuasa, ya bukan cuma puasa Ramadan, tapi juga melakukan berbagai macam puasa-puasa sunnah. Lalu zakatnya nggak pernah putus-putus, dikenal oleh orang banyak. Maka orang yang modal semacam ini, ya orang yang modal semacam ini pantas dan wajar kalau dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Makanya dia bangga, dia yakin dengan seyakin-yakinnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tetapi ya yang ini perlu kita berhati-hati. Yang perlu kita waspadai bersama-sama, kata Nabi,
di antara orang-orang yang rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin zakatnya, dan berbagai macam ibadah-ibadah yang lainnya, ada di antara mereka termasuk orang yang bangkrut. Ini yang perlu kita waspadai. Dan orang-orang yang semacam itu tidak menutup kemungkinan bisa jadi kita termasuk di dalamnya. Makanya kita wajib waspada. Lalu model yang bagaimana kriterianya orang yang dianggap bangkrut, ini yang perlu kita waspadai. Kata Nabi, "Mayati yaumal qiyamati bisalatin wa syamin wa zakatin wa yati qad satamahada wa qazafa hada wa akala malahada wa daraba hada wa sapaka damahada." Yaitu orang yang selain dia melakukan berbagai macam kebaikan, tapi dia masih melakukan perbuatan yang 5 hal dia masih lakukan, atau 1 di antara yang 5 itu. Inilah yang perlu kita waspadai. Apa saja? Agar apa? Agar kita menjaga, agar kita tidak termasuk daripada bagian orang yang bangkrut. Apa saja yang 5 hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu? Yang pertama adalah kita seringkali mencaci, menghina, mengejek sesama saudara kita, orang-orang yang beriman. Bawaannya ya mau nyingkirin aja, nggak senang, ya, dicaci, diejek sedemikian rupa. Biar apa? Umat Islam, saudara-saudaranya itu tidak berkembang. Dihina, diejek, dicaci maki, sementara dia melakukan berbagai macam kebaikan, tapi masih melakukan hal yang semacam ini. Yang kedua adalah menuduh umat Islam yang tanpa dasar, menuduh saudaranya, memfitnah sedemikian rupa, berarti menjolimi orang lain. Padahal Allah menegaskan berkasih sayang kepada sesama umat Islam. Kalau ini menuduh yang bukan, yang tidak ada faktanya, mengatakan si A ekstremis, si B radikalisme, si C anti NKRI, si D ya tidak ada toleransi, mengecap, menuduh yang semacam itu. Nah, kalaulah orang itu rajin ibadahnya, kalau dia melakukan perbuatan itu, bisa jadi dia menjadi orang yang baik. Yang ketiga adalah wa akala malahada, yaitu orang yang memakan harta yang bukan menjadi miliknya. Makan harta orang lain, makan harta negara, makan harta rakyat yang bukan menjadi miliknya. Yang kita kenal bersama adalah orang yang melakukan korupsi, makan harta yang bukan menjadi miliknya. Ingat, di dunia bisa selamat, di dunia bisa menikmati apa yang didapat, tapi ingat nanti di alam akhirat para koruptor itu akan mendapatkan siksa dan azab yang luar biasa. Bisa jadi di alam dunia ini dia mendapatkan keringanan, bisa jadi dia mendapatkan kebebasan. Itu dunia sandiwara, tergantung kepada para penguasanya, para penegak keadilan di alam dunia ini. Tapi nanti di alam akhirat, pengadilan yang abadi, tidak bisa terintervensi oleh kekuatan dan oleh siapapun. Semua akan
menanggung akibatnya ketika dia makan harta yang bukan menjadi miliknya. Kemudian yang keempat ialah dia memukul orang lain tanpa alasan yang kuat, ya, mentang-mentang kuat, mentang-mentang punya pangkat, punya kedudukan, punya anak buah, punya pengaruh, dia pukul orang lain secara fisik, dia sakiti. Ingat, melakukan penganiayaan kepada orang lain, itulah perbuatan zalim yang kelak akan dimintakan pertanggungjawaban. Dan kalaulah orang itu yang melakukan perbuatan penganiayaan semacam ini, dia melakukan berbagai macam kebaikan, niscaya dia pun akan termasuk orang yang bangkrut. Yang kelima adalah, ini yang sangat kita berhati-hati, yaitu membunuh orang lain tanpa ada alasan syar'i, alasan yang dibenarkan secara hukum, secara agama. Ini membunuh seenaknya, menghilangkan nyawa orang lain. Jangan macam-macam, jangan main-main. Ini dosa yang sangat besar nanti yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, inilah 5 pekerjaan mencaci maki umat Islam, menuduh umat Islam dengan tuduhan-tuduhan yang negatif, memakan harta yang bukan menjadi miliknya, melakukan tindak korupsi bukan kecil, besar, nanti semakin besar tanggung jawabnya. Yang keempat, memukul tanpa ada alasan yang kuat. Yang kelima adalah membunuh, memutuskan jiwa seseorang. Ini yang sangat luar biasa siksanya nanti di hadapan Allah. Lalu Nabi menyatakan, bagi orang-orang yang telah melakukan berbagai macam amal kebaikan yang luar biasa, tapi dia masih melakukan 5 atau 1 atau 2 atau 3 di antara yang 5 itu, bayutu hadza min hasanati wa hadza min hasanati, maka segala kebaikannya itu, segala pahalanya itu diserahkan kepada orang yang pernah dijoliminya, kepada orang yang dihinanya, diejeknya, kepada orang yang pernah dituduhnya, yang pernah dipukulnya, yang pernah dimakan hartanya, yang pernah dibunuhnya. Maka semua amal kebaikannya itu diserahkan kepada orang itu. Fa in asanatuhu qabla ayyudama alaihi ufiza min khatayah fa tuliyat alaihi summa tuliyat binat. Nanti ketika kebaikannya itu sudah habis, diberikan kepada orang lain, tapi orang masih banyak yang menuntut, akhirnya apa? Kesalahan orang lain, dosa orang lain ditimpakan kepada dirinya. Hadirin sekalian, akhirnya apa? Dosanya begitu melimpah-limpah, sementara pahalanya Allah hilangkan, Allah habiskan, lalu kemudian dosanya Allah tambahkan. Maka dengan demikian dia termasuk orang yang bangkrut. Oleh karena itulah, berhati-hatilah kita, jangan sampai kita termasuk orang yang bangkrut, yang harusnya kita oleh Allah dimasukkan ke dalam surga karena amal ibadah kita. Tapi sayang, 1000 kali sayang, setelah kita melakukan amal kebaikan yang mengarah kepada surga, tapi juga kita masih melakukan 5 perbuatan atau 1 di antara yang 5 itu, akhirnya kita dibelokkan oleh Allah, bukan ke surga, tetapi kita ke neraka. Kenapa? Karena kita termasuk orang yang bangkrut. Berhati-hatilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.